Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di akhir materi pelajaran kita tentang matriks, yaitu inverse matrix. Sebelum masuk ke inverse, terlebih dahulu kita kenal kembali dengan matriks identitas. Di sini matriks identitas adalah matriks berukuran n kali n yang elemen diagonal utamanya itu adalah 1 ya, nih seperti ini. Ini elemen diagonalnya itu 1 dan sisanya itu semuanya 0. Nah, apa itu AI? AI itu maksudnya matriks A dikalikan dengan identitasnya. Maka akan kita dapatkan matriks yang sama dengan matriks aslinya, yaitu matriks A itu sendiri. Bagaimana kalau kita balik? Kalau misalnya kita kalikan I dengan A identitas dengan matriks A itu sendiri, ternyata menghasilkan matriks yang sama juga, yaitu matriks A. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa mengalihkan matriks dengan identitasnya itu akan menghasilkan matriks itu sendiri. Nah, dapatkah kita menemukan sebuah matriks yang dikalikan dengan matriks pertama untuk mendapatkan identitas? Nah, misalkan di sini matriks min 3, min 1, 4, 2 akan dikalikan dengan suatu matriks yang kita belum tahu, ternyata mendapati hasil suatu identitas. Apakah bisa? Nah, ternyata dapat ya, bentuknya seperti ini. Bagaimana kalau kita balik bentuknya? Jadi kalau kita balik matriks yang tadi ya, yang sudah didapatkan itu, kita taruh di depan, kemudian dikalikan dengan matriks min 3, min 1, 4, 2, menghasilkan matriks identitas juga, yang diagonalnya ini 1 ya. Nah, di sini kita dapat suatu definisi. Jadi kalau misalnya matriks A ini berukuran n kali n, ada suatu matriks B sedemikian hingga kalau A dikali B dengan B kali A ini bersifat komutatif ya, seperti tadi dibalik. A kali B, matriks A dikalikan matriks B itu sama dengan matriks B dikalikan matriks A, sama-sama mendapati hasil identitas. Maka disebut sebagai inverse matriks A. Dan kita nyatakan simbolnya itu dengan simbol seperti ini. A ada pangkat min 1 ini disebut sebagai inverse matriks A. Nah, bagaimana kita mencari inverse matrix yang berukuran 2 kali 2? Misalkan di sini matriksnya elemen di dalamnya adalah A, B, C, D. Langkah pertama yaitu kita cari determinannya dulu. Kita sudah pelajari determinan ya di materi sebelumnya. Ketika tatap muka kita sudah tahu mencari determinan hanya perlu mengalihkan secara diagonal saja. A kali D dikurangi B kali C. Itu langkah yang pertama. Langkah kedua, kita tukar tempat elemen pada diagonal utamanya. Jadi tadinya elemen AD ini secara diagonal, kita tukar tempatnya menjadi DA. Ditukar ya. Kemudian langkah ketiga, kita negasikan. Negasikan itu berarti kita negatifkan gitu ya. Elemen diagonal yang lainnya. Ada satu elemen diagonal, ada satu diagonal lagi yang kita negatifkan. Semula ini B sama C kan positif ya, kemudian kita negasikan jadi ini min B min C, tapi tidak perlu ditukar tempatnya. Dan langkah yang terakhir kita kalikan matriks dengan 1 per determinannya. Jadi 1 dibagi determinannya tadi dikalikan dengan matriks yang sudah sampai di langkah ketiga. Kita perhatikan contoh menentukan inverse matriks A. Di sini diketahui matriks A anggotanya adalah 4, 8, 1, 3. Langkah yang pertama kita menghitung determinannya dengan cara mengalihkan diagonalnya saja. 4 kali 3 dikurangi 1 kali 8 atau 8 kali 1 hasilnya adalah 4. Langkah yang kedua kita tukar tempat elemen diagonal utamanya. Tadinya 4, 3 ya, ini elemen diagonalnya. Kemudian kita tukar menjadi 3, 4. Langkah yang ketiga, kita negasikan elemen lainnya. Berarti sisa elemen yang tadi ya selain 3 dan 4 ini kita negasikan, kita beri tanda negatif. Kemudian yang terakhir kita kalikan dengan 1 per determinannya. 1 per, tadi determinannya 4 ya, 1/4 berarti dikalikan dengan matriks yang sudah dirubah tadi sampai langkah yang ketiga. Tinggal kita kalikan nanti 1 per 1, ini perkalian skalar dengan matriks, 1/4 dikali 3, 1/4 kali min 8, 1/4 kali min 1, dan 1/4 kali 4. Didapatkan hasil adalah ini, seperti ini,
1/4 dikali 3 berarti kan 3/4 dibuat desimal menjadi 0,75. 1/4 dikali min 8 hasilnya min 2. Kemudian 1/4 kali min 1 hasilnya min 1/4 atau min 0,25. Dan terakhir 1/4 dikali 4 hasilnya adalah 1. Ini adalah hasil inverse matriks untuk matriks A. Kemudian kita perlu cek kembali ya. Gunanya mengecek ini adalah kita mendapati nanti ketika kita kalikan antara matriks A dengan inverse-nya itu akan didapatkan identitas. Jadi A dikali A inverse-nya, ini matriks A dikalikan dengan inverse-nya, kita gunakan perkalian matriks ya, perkalian 2 matriks, 4 dikali 0,75, kemudian 8 dikali min 0,25, dapat di sini 3 kurang 2 untuk baris pertama kolom pertama. 3 dikurang 2 hasilnya 1. Didapatkan ketika kita cek ternyata benar, dia dihasilkan matriks identitas. Berarti benar bahwa inverse matriks A ini adalah 0,75, min 2, min 0,25, dan 1. Ada lagi contoh menentukan inverse matriks dan kita diminta memeriksanya nanti apakah hasil kali inverse dengan matriks aslinya ini akan mendapati hasil identitas. Nah, A inverse-nya pertama tadi caranya kita tentukan dulu determinannya ya. Ini dapat 4 dari mana, yaitu 2 kali 5 dikurang 6 kali 1 kan. 10 kurang 6 hasilnya 4. Nah, kemudian ini ditukar tempat. 5 dengan 2 ditukar tempat, kemudian min 6 dengan min 1 ini tukar tanda atau kita negasikan. Tinggal kita kalikan, didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, nanti kita bisa periksa bahwa kalau A ini akan dikali dengan A inverse-nya, itu akan didapatkan identitas. Kemudian yang B, kita inversekan, berarti ini determinannya 10 ya. Min 5 kali 2 min 10 dikurang min 1 kali 20 dapat 10 ya. Kemudian ini hasil elemen diagonal utamanya ditukar, kemudian ditukar tanda untuk elemen yang lainnya. Nah, di sini kan tadinya min 1 ya. Kemudian dinegasikan jadi hasilnya positif jadi 1. 20 jadi min 20. Jadi kita hanya tukar tanda seperti itu. Kemudian kalikan dengan 1 per determinannya, didapatkan hasil seperti ini. Dan yang terakhir untuk matriks C, ya ini kita hitung juga determinannya dulu. 2 dikali min 1 dikurangi 0 kali 2, dapat hasilnya min 2 determinannya. Kemudian tukar diagonalnya ini, elemen pada diagonal utamanya, ini jadi min 1, 2, kemudian ini 0, min 2, 0 tetap ya. Kita negasikan dia tetap 0, kemudian ini min 2. Kalikan, didapatkan hasil seperti itu. Kita sampai pada penerapan dari inverse matrix untuk menyelesaikan materi sistem persamaan linear 2 variabel. Kita pernah pelajari ini di materi sebelumnya. Jadi kalau ada bentuk soal persamaan linear 2 variabel, kita bisa selesaikan menggunakan matriks. Nah, untuk menyelesaikannya kita menuliskan kembali bentuk SPLDV ini, sistem persamaan linear 2 variabel ini sebagai matriks. Nah, kita buat bentuknya itu menjadi A kali X sama dengan B. Di mana A-nya ini diambil dari koefisien dari persamaan dari setiap persamaan linear 2 variabel tersebut. Kemudian X-nya ini variabel yang nanti mau kita cari, dan B-nya ini adalah konstantanya atau hasilnya ya, di sini hasilnya. Kemudian koefisien matriks itu seperti apa? Nah, ini diambil dari koefisien pada setiap variabel dari setiap persamaan. Ini X-nya koefisiennya 1, Y-nya 3. Berarti kita tulis di sini sebagai bentuk matriks 1, 3. Untuk persamaan yang kedua, ini kan 2 sama 5, dituliskan 2, 5. Variabel matriksnya seperti apa? Karena ini terdiri dari 2 variabel, berarti kita tuliskan X dengan Y.
Dan terakhir, konstanta matriksnya itu adalah hasilnya, yaitu 1 dengan 3. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear tersebut? Tadi kita sudah menuliskan bentuk SPLDV-nya menjadi AX sama dengan B. Maka kita bisa mengalihkan kedua sisinya itu dengan inverse matriks dari A. Jadi bentuk AX min B, AX sama dengan B ini, kita kalikan sebelah kiri sama dengan A inverse, sebelah kanannya juga dengan A inverse. Didapati bahwa kalau kita kalikan A inverse ini dengan matriks A, itu adalah identitas matriks ya. Maka didapat nilai X itu akan sama dengan A inverse kali B, karena A inverse kali A-nya ini adalah identitas. Penyelesaiannya, kita dapat menggunakan matriks berukuran 2x2 untuk menyatakan SPLDV tadi ya, sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi kalau ada soal seperti ini, X plus Y sama dengan 240, X min 3Y sama dengan 0, ini kita ubah dulu menjadi matriks. Nah, matriksnya ada di bawah sini ya. Koefisien masing-masing dari setiap variabel untuk setiap persamaan adalah 1, 1, ini 1, min 3. Kita tuliskan dalam bentuk matriks sebagai koefisien sebelah kiri. Kemudian ini X sama Y, ini boleh diganti dengan X1 dengan X1 dan X2. Di mana X1-nya itu sebagai X, X2-nya itu sebagai Y yang mau kita cari. Dan di sebelah kanannya ini matriks berukuran 2 kali 1 ya, 2 baris, 1 kolom. Ini adalah konstanta yang didapati dari hasil setiap persamaan linear. Sebagai bahan latihan, ini diminta untuk menyelesaikan SPLDV menggunakan matriks. Jadi ada 2 bentuk SPLDV yang harus diselesaikan. Penyelesaiannya X-nya berapa, Y-nya berapa, menggunakan matriks. Dan untuk menyelesaikannya silahkan dilihat contoh yang tadi sudah dijelaskan. Cukup sekian sampai di sini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.